sekolah. Terus sekarang ini kan lagi marah-marah gerak jalan untuk peringati 17 Agustus. Nah, siswa-siswa yang ikut gerak jalan ada yang Muslim, ada yang Kristen, tapi mereka karena rata-rata mereka guru-gurunya Muslim, mereka mengisyaratkan pakai jilbab untuk wanita. Nah, apakah saya terlalu fanatik kalau saya katakan janganlah pakai jilbab, pakai topi misalnya, atau bagaimana pendapat Bapak? Terima kasih. Jadi poinnya ialah dong disuruh pakai jilbab yang perempuan. Sedikit Pak, karena masalahnya kan di daerah kita atau mungkin se-Indonesia jilbab itu identitas Muslim. Makanya saya bertanya seperti itu. Terima kasih. Saya mengerti. Nanti ahli hukum alam semesta yang jawab. Yang kedua, Bapak Sastian Setiawan. Pak Sas, silakan Pak Sas. Yang tanyakan bagaimana dengan sosok seorang Yahya Waloni yang sudah menggegerkan pikiran kita, menjelek-jelekan kita kedua. Terima kasih. Ya, perasaan saya tadi, ceramah tadi nggak ada sebut nama itu. Lo ini suka bawa-bawa masalah ke gereja saja. Fokus saja. Tidak ada nama Yahya Waloni di situ. Tadi dia cuma sebut Profesor Yamin, Bung Hatta, Musliur, Yesus. Kenapa Yahya Waloni muncul di sini dia? Pak siapa tadi? Pak Yosua. Ya, terima kasih. Ya, seperti ini saya penggemar Bapak Bambang. Kebetulan pada bulan Juli lalu sebetulnya saya dalam hati saya ingin pergi ke Malang, namun sudah sampai di Malang tidak tahu lama. Ya, saya mempunyai kiriman. Asal usul nama Indonesia itu diambil dari nama 9 wali Songo. Ini yang sempat masuk di HP saya. Kalau pribadi saya sendiri, saya tidak mengakui itu karena Wali Songo dengan Indonesia ini hanya mungkin di katuk-katukan. Mungkin mohon penjelasan dari Bapak narasumber. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pak Yosua, waktu saya sama Mas Bambang ke Timor, itu ada orang yang datang, kami lagi makan, dia bilang begini, saya mengidolakan Pak Bambang. Langsung dia bayar kami punya makanan. Jadi jangan mengaku-ngaku mengidolakan orang, tapi tidak bayar. Jadi sebentar malam kau traktir makan ikan ya. Jadi santai aja, tenang aja. Negara ini menjaminkan kebebasan berpendapat. Amin. Oke Mas, ada 3, saya tidak usah ulangi. Ibu Elizabeth tentang jilbab, Pak Yahya Waloni jawab atau enggak, kasih lakukan saja. Saya rasa itu dia kepahitan sama Yahya. Lalu nama Indonesia. Silakan Mas. Ya, terima kasih. Yang pertama tentang tradisi pemakaian kerudung itu bukan tradisi Islam. Bahkan dalam Islam sendiri itu tingkat pemahaman hukumnya itu bukan wajib. Sekarang ini di Iran, di Arab Saudi itu ada gerakan melepas jilbab, cukup fenomenal. Karena apa? Dengan situasi keterbukaan seperti ini, orang sekarang bisa memilih ulama mana yang menganggap bahwa jilbab itu kewajiban agama, ulama mana yang
menganggap jilbab itu soal penafsiran, bukan soal kewajiban agama. Nah sekarang dua pendapat ini semuanya bisa diakses dengan terbuka. Tapi kalau jilbab itu dulu sejak 1984 saya kira itu mulainya ya, ketika revolusi Iran, di mana Ayatollah Khomeini itu menang atas Syah Iran, dan itu sebagai simbol kemenangan Islam atas hegemoni Barat. Maka kemudian mulai ngetren apa yang disebut pemakaian jilbab. Dan biasanya kalau sudah itu tren selalu bersentuhan dengan logika ekonomi. Lalu pabrik-pabrik tekstil mulai menjajakan produknya karena apa? Karena hijab itu kan hanya kainnya nggak begitu banyak, tapi harganya lebih mahal dari mungkin harganya baju atau celana. Maka logika pasar dengan dalil keagamaan bertemu. Sejak itu memang menjadi tren. Tetapi kemudian pendapat ulama-ulama Islam yang menganggap bahwa hijab itu bukan kewajiban agama kemudian kalah. Nah setelah kalah sekarangnya era kemerdekaan, berpikir mulailah gelombang besar di Timur Tengah itu menghadapi perlawanan terhadap ajaran Wahabi. Dan itu tampak sekali keterbukaan Arab Saudi, khususnya setelah membuka hubungan dengan Israel dan sebagainya. Sekarang lebih terbuka. Jadi di negara Arab sekarang terbuka, di Indonesia sekarang lebih tertutup. Ini menjadi masalah. Nah makanya bagi saya ya, dalam hal seperti ini kita tidak bisa melihat hanya dari satu sisi. Bahkan saya pernah menulis salah satu artikel mengenai sejarah jilbab. Itu saya tulis dalam buku saya yang terbit tahun 2006 kalau nggak 2007, 2008, antara tahun itu. Judulnya Jangan Sebut Saudaramu Kafir. Kalau saudara lihat di beberapa web itu ada yang mengutip itu, saya tidak hafal web apa yang mengutip itu tentang pemakaian jilbab. Saya menguraikan itu bukan hanya dari sudut pandang sejarah, tetapi juga dari sudut pandang bagaimana teks-teks keagamaan itu saling memanfaatkan. Ya, jadi contoh ini, saya melihat dari masa pra-Islam. Jadi masa pra-Islam, Undang-Undang Hammurabi itu kira-kira tahun 1700 sebelum Masehi. Itu sudah mengenal pemakaian jilbab di Mesopotamia. Dan Undang-Undang Hammurabi itu sangat jelas bagaimana berbagai macam makna jilbab pada masyarakat kuno. Pemakaian jilbab ini kemudian dimaknai secara baru oleh tradisi Yahudi. Dan itu Anda bisa lacak dalam kitab suci. Dalam Alkitab itu dikisahkan ini ketika Yakub bekerja pada pamannya Laban. Laban itu jelas mewakili kebudayaan Mesopotamia, kebudayaan yang ditinggalkan oleh Abraham, meninggalkan Ur Kasdim, Haran, kemudian ke tanah perjanjian itu. Nah, sementara keluarga Abraham itu kan masih tinggal di Mesopotamia, termasuk Laban. Ketika Abraham sudah punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub, Yakub kembali bekerja pada pamannya yang namanya Laban karena dia menginginkan putrinya yang namanya Rahel. Nah tiba saatnya dia sudah bekerja 7 tahun, kemudian ternyata yang didapat bukan Rahel tapi kakaknya Lea. Proteslah Yakub pada Laban tadi, saya menginginkan adiknya, kenapa dapat kakaknya? Bekerjalah 7 tahun lagi supaya kamu dapat juga adiknya, kan itu kan? Pertanyaannya kenapa sampai di kemah itu Yakub tidak tahu karena dipakai hijab yang tertutup. Baru setelah dibuka loh ternyata kok kakaknya bukan adiknya. Ya kan? Ini bukti bahwa sebetulnya hijab itu asalnya dari Mesopotamia. Lalu Laban ketika mendapati protes dari Yakub apa? Menurut adat kami dalam terjemahan bahasa Indonesia tidak boleh adik itu menikah dulu melangkahi kakaknya. Menurut adat kami berarti
Di situ ada adat yang berbeda antara adatnya Laban dengan adatnya Yakub yang sudah terdiaspora di luar wilayah Mesopotamia. Lalu ketika keduanya membuat perjanjian di kitab Kejadian pasal 31 itu tampak sekali keduanya mewakili kebudayaan yang berbeda. Dia mengatakan apa? Yakub menamakan timbunan batu tadi Galet. Galet itu bahasa Ibrani. Tetapi Laban menamakannya Yegar Sehaduta. Yegar itu bahasa Arabnya Hagar atau Hajar artinya batu. Sehaduta bahasa Arab itu as-sahadat dalam bahasa Arab, batu kesaksian. Satunya menamakan dengan bahasa Ibrani Galet, ini Israel, ini Yakub. Satunya menamakan dalam bahasa Aram, yaitu Yagar Sehaduta. Yang disebut Aram itu ada dua. Yang pertama Aram Naharayim, Aram di antara dua sungai, sungai Tigris dan sungai Efrat. Itulah tempat tanah airnya Abraham mula-mula. Dan yang kedua Aram Demsek, Aram Damaskus, yaitu Aram Damaskus yang ada di barat. Nah, pola ini kemudian menjadi bukti bahwa orang Yahudi menafsirkan baru makna hijab ini sebagai sebuah kesopanan dalam berkomunitas antara seorang gadis dengan calon yang meminang dia. Mulai tadi Bung Nus mengatakan mengambil telekomnya sebagai tanda hormat pada Ishak. Dan itulah yang kemudian sampai hari ini dilestarikan dalam ritual perkawinan Yahudi yang dikenal dengan penyingkapan kerudung atau yang dikenal dengan bedekan. Kalau pada hari ini di Israel, khususnya kalau Anda pergi ke daerah perkampungan Yahudi Ortodok yang namanya Me'as Yarim, maka seluruh masyarakat di sana, entah itu Yahudi atau bukan Yahudi, masuk ke kampung itu harus memakai hijab. Karena itu tanda kehormatan bagi orang-orang Yahudi Ortodok. Nah, di gereja Ortodoks berdasarkan 1 Korintus pasal 11 ayat 5 dan 6, seorang perempuan yang beribadah di gereja selain tempatnya dipisahkan dari laki-laki juga harus memakai jilbab sampai hari ini. Sampai hari ini. Cuma karena gereja Ortodoks tahu bahwa ibadah kita itu harus masuk ke kamar supaya bapakmu ngerti, ya, bapakmu yang melihat apa yang kamu lakukan, tidak usah ditonjolkan di depan umum. Kalau di gereja Ortodoks, orang ke gereja perempuannya pakai kerudung, tapi kalau ke pasar nggak usah pakai kerudung. Itu tidak jadi mode di luar, tapi menjadi pakaian peribadatan. Entah itu Ortodoks Koptik di Mesir, Syria, di Syria atau Rusia atau dimanapun di Eropa Timur. Kalau orang Kristen Ortodoks, perempuan ke gereja memakai jilbab. Jadi jilbab itu bukan pakaian Islam sebetulnya. Bahkan kalau di Islam malah tidak ada aturan beribadah harus pakai jilbab, itu soal tafsir. Kalau di dalam gereja Ortodoks malah ada. Cuma keunggulan dari Islam itu adalah rajin mengurus hak cipta. Sementara kalau di Kristen itu terlalu liberal, sampai kita tidak pernah peduli dengan hak cipta, karena semua hak cipta itu haknya Roh Kudus. Itu saya kira saudara ya. Jadi artinya itu simbol kebudayaan. Jadi ketika saya ngomong begini, rupanya nggak enak juga orang ngomong begitu. Karena apa? Saya kalau dulu ya 20 tahun yang lalu susah payah menjelaskan seperti ini. Kalau sekarang silakan buka Google saja, ditulis misalnya Women in Orthodox Church, itu kan kelihatan sekali. Kalau ke gereja mesti pakai kerudung ya. Itu juga di gereja-gereja Katolik Ritus Timur. Bahkan di gereja-gereja Protestan yang ada di Irak, di semua juga. Karena mereka orang Timur ya, kalau ke gereja mereka pakai jilbab. Cuman kalau nggak pakai jilbab nggak berdosa. Karena itu bukan syariah kalau di Kristen. Itu adalah pakaian kelayakan dalam budaya Timur. Ya, sopan santun dalam beribadah. Dan yang kedua, Yahya Waloni dibahas untuk apa? Sudah ada nama besar Muhammad Yamin, Bung Karno, Bung Hatta. Yahya Waloni nggak masuk lah, biar aja.
Nggak usah dibahas, nanti malah dia menjadi besar. Kalau dibahas, biarin aja, lama-lama kan bosan sendiri. Orang yang menjelek-jelekan orang itu berarti ada yang belum beres dalam dirinya. Nah, itu saja. Yang ketiga, nama Indonesia dari Wali Songo itu ya, itu dibuat lucu-lucuan aja dan tidak usah. Ya orang bicara itu semua sejarah kan by data semua, gitu. Maka kalau saya bicara tentang asal usul nama Indonesia kan rujukannya jelas, tahun berapa dipakai, di jurnal apa dimuat, latar belakang etimologinya seperti apa, kesejajaran dengan bahasa kuno yang lain apa, misalnya itu kan jelas sekali. Tapi kalau sekedar orang mengatakan misalnya Indonesia asalnya dari Wali Songo, itu kan sama aja guyonannya Pak Said Agil. PBNU itu singkatan apa? P itu Pancasila, B itu Bhinneka Tunggal Ika, N itu NKRI, U itu Undang-Undang Dasar 45. Ya kalau itu kan nggak salah, tapi itu kan untuk mengingat saja bahwa orang NU sangat setia pada 4 pilar MPR itu, komitmen kebangsaan kita itu aja. Jadi orang bisa cuma mengatakan misalnya apa Indonesia asalnya dari NU, seperti ini kan dari Wali Songo, dan seperti ini kan tampak karena literasi kita ini lemah. Maka yang penting untuk anak-anak muda kita, perkuat literasi kita. Dan menjadi guru sejarah itu adalah guru yang pintar menginspirasi siswanya. Sebab kekuatan sejarah itu luar biasa dalam membentuk imajinasi siswanya untuk merefleksikan cinta tanah air, cinta bangsa negara, bahkan bagaimana partisipasi Kristen di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara itu. Demikian saya kira. Ya, terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu.